Makanya saya ingin mengingatkan ya kepada calon-calon kepala daerah, ayolah kita peduli dengan dunia pendidikan. Bantulah. Dalam bentuk teknologi. Iya, teknologi. Hanya dalam bentuk meja panjang, ceramah, sampaikan. Kalau Anda tidak punya mimpi, tidak ingin jadi apa-apa, maka sebaiknya Anda berhenti hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dulur-dulur LLDT 2, kembali lagi bersama saya Dwi Citra. Selama 30 menit ke depan akan menemani kalian semua dalam segmen Bonsai, Ngobrol Santai. Kali ini LLDT 2 berkesempatan untuk berkunjung di salah satu kampus terhits yang ada di kota Palembang loh, apalagi kalau bukan Universitas Indo Global Mandiri. Seperti yang kita tahu dulur-dulur, UIGM ini baru saja membuka di awal September kemarin fakultas kedokterannya. Jadi bagi dulur-dulur yang ingin tahu lebih lanjut mengenai fakultas kedokteran yang baru saja dibuka oleh UIGM, bisa langsung terus saksikan kita di podcast kali ini ya. Oleh karena itu, podcast kali ini saya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh salah satu tokoh penting yang ada di kampus UIGM ini sendiri. Ada yang bisa tebak? Baiklah dulur-dulur, kali ini saya ditemani oleh Bapak Rektor Universitas Indo Global Mandiri, yaitu Bapak Dr. Haji Marzuki Ali SEMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak ya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk podcast Bonsai bersama saya hari ini Pak. Dulur-dulur LLDT, tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita mengajukan pertanyaan banyak soal fakultas kedokteran di UGM, baiknya kita mengetahui dulu tentang profil dari Bapak Rektor UIGM ini sendiri. Boleh Bapak sedikit ceritain ke kita bagaimana proses karir Bapak dari berdirinya UGM ini sendiri? Ya, kalau bicara karir panjang ya, karena usia udah hampir udah 69 tahun, jadi kalau bicara perjalanan 1 jam nggak cukup sih. Tapi intinya gini ya, bahwa hidup itu pengabdian, bahwa hidup itu pilihan. Nah, tatkala kita menentukan pengabdian kita, tentu kita harus memilih. Nah, di dalam memilih itu tentu banyak pertimbangan yang harus kita hitung, jangan sampai pilihan kita itu salah. Karena perjalanan saya itu nggak mulus-mulus saja, tidak mulus-mulus saja, tapi kata orang itu zigzag. Nah, saya pernah sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan tahun 75 sampai 80, dan saya masuk BUMN berkarir sampai saya menjabat jabatan tertinggi di BUMN sebagai eksekutif. Kemudian saya menentukan pilihan untuk masuk politik. 5 tahun di politik, saya diamanahkan sebagai ketua DPR, dan setelah 5 tahun saya menjabat, saya pikir saya harus kembali ke habitat awal saya di dunia pendidikan. Pada dasarnya saya sangat peduli dengan pendidikan. Jadi saya pernah Dewan Pendidikan Kota, kemudian saya pernah ngajar di program diploma Unsri, lalu kemudian saya juga sering memberikan ceramah-ceramah di anak-anak muda. Nah, kemudian pada satu kesempatan saya mendirikan kampus ini. Dimulai dari sekolah tinggi, kemudian SMA, SMP, SD, taman kanak-kanak, juga ada pondok pesantren, dan sampai hari ini kita sudah berjalan lebih kurang 25 tahun. Jadi sudah 1/4 abad perjalanan. Tapi kalau sejak berdirinya yayasan itu udah 26 tahun. Dari yayasan itu Pak? Ya, jadi yayasannya berdiri 5 Oktober 1998, sedangkan sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer itu berdiri pada Mei
tahun 1999. Jadi udah 25 tahun lebih kalau sekolah tingginya. Dan pada tahun 2008 kita gabung dengan Sekolah Tinggi Teknologi Palembang. Kemudian menjadi universitas. Perjalanan cukup panjang, jadi kalau bicara rinci mungkin nggak cukup. Tapi saya kira intinya bahwa hidup itu harus memilih. Dalam memilih tentu yang terbaik lah kita pastikan agar pilihan kita nggak salah. Saya kira gitu. Luar biasa perjalanan karir Bapak. Dulu kalau nggak salah jabat sebagai Ketua DPR RI tahun periode 2009 sampai 2014 ya Pak? Iya, 2009, 2014. Sebelumnya saya sebagai Sekjen Partai 2005 sampai 2010, di mana saya berjuang untuk memenangkan partai. Kemudian karena partainya menang 2009, saya diamanahkan sebagai Ketua DPR. Jadi perjalanan di politik nggak lama. Nggak lama ya? Hanya 10 tahun. Kemudian 5 tahun berikutnya saya mulai cooling down, kemudian kembali ke pendidikan. Passion Bapak di pendidikan, jiwa. Ya karena begini ya, kita harus sadar bahwa masa depan bangsa ini ya harus dimulai dari pendidikan yang baik. Nah, saya melihat pada tahun 98 di mana terjadi krisis multidimensi, saya lihat itu persoalannya masalah sumber daya manusia. Bahwa manusia yang tidak punya integritas, manusia yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, akhirnya terjadilah krisis pada tahun 98-99 yang dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi pendidikan sangat penting, makanya saya ingin mengingatkan ya kepada calon-calon kepala daerah, ayolah kita peduli dengan dunia pendidikan, bantulah pendidikan untuk anak-anak kita. Karena untuk merubah nasib satu bangsa yang melalui pendidikan. Masa depan anak-anak kita itu ya melalui pendidikan. Banyak anak-anak yang tadinya anak orang susah ya, dapat beasiswa di sini, kemudian mereka sukses di dalam kehidupan. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa pendidikan itu bisa merubah nasib mereka dari orang yang tadinya kekurangan bisa menjadi orang yang cukup untuk menghidupi dirinya dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi sekali lagi pendidikan itu sangat penting sekali. Setuju banget Pak untuk Bapak katakan tadi kalau pendidikan itu sangat penting, dapat merubah salah satu termasuk status sosial orang ya pun dapat berubah dari pendidikan ya Pak. Ya, tapi jangan sampai pendidikan itu jadi untuk kita merasa tinggi, merasa besar. Karena saya seorang pendidikan S3 merasa hebat, enggak juga sih. Tetapi ya itu hanya untuk menunjukkan tingkat sejauh mana kita telah menempuh pendidikan formal. Tapi yang paling penting lagi adalah pendidikan dalam menjalani kehidupan. Itulah paling penting karena tidak ada diajarkan di sekolah. Tidak diajarkan. Pendidikan kehidupan itu ya diajarkan dari kita melihat orang, ya, keteladanan orang, kemudian kita ya mulailah kita jalani hidup kita. Bagaimana kita menata kehidupan kita itu menjadi orang yang bermanfaat. Saya kira itu yang paling penting. Baiklah Pak. UGM ini sendiri kan terkenal dengan fakultas teknologinya ya Pak, sebelum-sebelumnya. Iya, saya cita-citanya sebenarnya membangun fakultas yang menonjolkan kemajuan teknologi. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka ya, masyarakat kita ini kan tidak terlalu suka dengan hal-hal yang menyangkut teknik ya, menyangkut math atau science. Jadi itu yang menjadi persoalan bagi kita, dan saya senang ya Pak Prabowo sekarang fokus untuk pendidikan STEM, science, teknologi, engineer, dan math itu penting sekali. Dan saya ingin bangun basisnya dulu, basic daripada pendidikan ini. Kalau basicnya udah terbangun, nanti baru kita fokus untuk ke arah teknologi. Jadi kampus kita ke depannya akan jadi kampus teknologi sih. Kampus teknologi. Iya. Nah, itu jadi pertanyaan saya. Kenapa akhirnya UGM ini memilih untuk membuka fakultas kedokteran di sini, Pak? Iya, mau nggak mau, dalam prinsip hidup saya itu adalah orang yang memberikan manfaat. Jadi lembaga ini harus memberikan manfaat. Nah, kita pernah mengalami persoalan COVID ya, COVID 2021 ya.
di mana mulai 2019 COVID ya, COVID 2019, di mana kami ikut banyak terlibat di dalam memonitor persoalan-persoalan COVID. Kita kerjasama dengan Pemkot, kita kerjasama dengan ormas-ormas sosial. Kita melihat pada saat itu banyak sekali tenaga-tenaga kesehatan kita yang gugur karena akibat memberikan pelayanan kesehatan terkait COVID. Benar. Lalu pada tahun 2022 kami melakukan lokakarya. Kita mengundang stakeholder kesehatan. Pada saat itu kami berpikir dan kesimpulan dalam lokakarya itu bahwa pentingnya pendidikan kesehatan khususnya kedokteran karena untuk menutupi kekurangan dokter. Nah, rasio dokter di Sumatera Selatan ini kan 5.000 banding 1. Padahal menurut PBB itu yang standar tuh 1.000 banding 1. Dampaknya adalah kita kekurangan dokter. Di samping rasionya kurang, juga distribusi dokternya juga tidak baik. Artinya begini, ada daerah-daerah yang tidak ada dokternya. Nah, itu yang terjadi. Banyak orang dokter-dokter kan yang ngumpul di kota. Iya. Mereka nggak mau ke desa. Kenapa? Ya mungkin pendidikan kedokteran itu mahal sekali. Dari pertimbangan itulah maka saya mencoba berdiskusi dengan Dirjen Dikti waktu Pak Prof Nizam. Akhirnya kita siapkan sajalah Fakultas Kedokteran ini. Pada saat itu moratorium belum dibuka kan. Lalu ada komunikasi antara Dirjen Dikti dengan Kementerian Kesehatan Pak Gunadi. Akhirnya dikeluarkanlah surat keputusan pembukaan program studi Fakultas Kedokteran. Nah, kita cita-citanya adalah ingin memberikan juga kesempatan kepada anak-anak kita yang ada di daerah. Mudah-mudahan setiap kabupaten nanti kita ambil ya. Tiap tahun itu kita siapkan 10% alokasi untuk anak-anak di desa itu kuliah di Fakultas Kedokteran dengan beasiswa penuh. Nanti kewajibannya mereka harus kembali ke daerah, mengabdi di daerah di mana mereka berasal, minimal dia mengabdi 10 tahun. Kecuali dia mau melanjutkan sekolah. Tapi kalau dia tidak ingin melanjutkan sekolah, artinya dia minimal 10 tahun harus mengabdi di daerahnya. Setelahnya kan mungkin sudah ada yang baru kan, yang baru yang bisa kembali ke desa. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama, kalau kita lakukan secara konsisten, Sumatera Selatan ini tidak ada lagi daerah-daerah itu yang kekurangan dokter. Jadi minimal ada dokternya di sana ya untuk memberikan pelayanan kesehatan. Itu mimpi kita ke depannya. Artinya kita ingin lembaga ini betul-betul memberikan kemanfaatan untuk masyarakat. Ya selama ini kan kita banyak berikan beasiswa dan sebagainya. Ya anak-anak karyawan semuanya yang tadinya anak-anak UB yang tadinya kalau sekolah di luar nggak mungkin, tapi bisa sekolah di kita, SD, SMP, SMA unggulan, dan bisa kuliah, tamat bisa bekerja. Ini kan sesuatu yang sangat menyenangkan bagi kita ya, melihat anak-anak kita yang tadinya kehidupannya kurang, tapi setelah dia selesai sekolah dan bisa merubah kehidupannya. Nah itulah cita-cita kita mendirikan Fakultas Kedokteran. Jadi artinya kita ingin membantu pemerintah di dalam memenuhi kekurangan tenaga kesehatan. Pemerataan tenaga medis di setiap daerah ya Pak. Nah tadi kan Bapak bilang ada program beasiswa untuk anak-anak daerah. Iya. Nah, perekrutan untuk anak-anak daerah itu anak-anak daerahnya yang datang ke UGM atau gimana Pak? Nanti kita kerjasama dengan kepala daerah pasti. Artinya bahwa kita akan cek ya betul nggak dari daerah, kemudian kita seleksi, kita ambil satu yang untuk setiap kabupaten kan. Karena kalau kuota kita 50 berarti per tahun itu kan harus 5 maksimum. Iya. Jadi kalau ada 15 lebih kabupaten artinya 3 tahunan kita perlu untuk semua daerah itu bisa kita berikan beasiswa. Nah lalu berikutnya ya tentu bergulir kan, kembali lagi ke kabupaten ini, kembali lagi sehingga pelan-pelan kabupaten itu bisa terpenuhi kebutuhan dokternya. Di samping juga tanggung jawab negara ya pemerintah untuk memenuhi dokter-dokter tenaga kesehatan di setiap daerah.
berarti itu termasuk jadi visi misi dong, Pak? Nah ya, jadi itu mimpi kita sih, mimpi kita mendirikan fakultas kedokteran. Menjadi memeratakan tenaga medis di setiap daerah menjadi salah satu visi dan misi dari Fakultas Kedokteran UGM ini sendiri. Betul. Jadi artinya salah satu kemanfaatan ya, manfaatan kita mendirikan lembaga ini. Nah, faktor kalau kita mau daftar biasanya ke kampus nih Pak, pasti kita perhatiin tentang tenaga pengajarnya, tentang fasilitasnya. Nah, untuk itu semua apa yang udah disiapin oleh UGM ini sendiri Pak? Ya, alhamdulillah kita untuk tenaga klinik ya, preklinik itu cukup, yang tenaga spesialis banyak sekali yang minat menjadi dosen. Itu terpenuhi semua, ada 14 dokter klinik, preklinik yang artinya untuk memberikan pendidikan praktek kepada calon-calon dokter kita nantinya. Nah, untuk dokter biomedik ini artinya di S2 biomed ya, bukannya spesialis. Memang agak kesulitan kita sehingga pendirian sekolah ini kan agak terlambat. Oleh karenanya kita kemarin menyekolahkan mereka di Jogja, Gajah Mada, dan di Jakarta, Universitas Indonesia, kemudian di Unsri. Beberapa dokter yang S1 kita sekolahkan S2 untuk mendapatkan S2 biomed, dan mereka membuat perjanjian dan apabila selesai akan mengabdi di sini. Nah, sementara ini alhamdulillah kita juga dari 12 itu kita 9 bisa kita penuhi dengan berbagai cara. 3 kita dibantu oleh Unsri ya, artinya ada ketentuan, ada preferensi 3 dokter biomed bisa dipinjamkan dari fakultas pembina. Nah, Unsri sebagai fakultas pembina bisa memberikan bantuan 3 dokter biomed. Jadi sementara kita menyekolahkan, mereka mengajari kita, nanti setelah mereka pulang, yang tadi kita kerjasama dengan Unsri kita kembalikan. Ya, itu kira-kira. Memang nggak gampang sih. Saya kira kalau kita mau asal-asalan, saya kira nggak baik ya, karena ini menyangkut pendidikan yang akan memberikan kesehatan pada masyarakat kita. Ya, saya nggak main-main soal penyiapan tenaga SDM-nya. Nah, termasuk juga peralatan laboratoriumnya, nggak gampang, karena mahal ya. Kemudian, ya kita tahu lah, pedagang alkes ini kan menaikkan harga kan nggak tanggung-tanggung ya. Lumayan Pak ya? Ada yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi saya coba negosiasi mereka dengan membandingkan kalau kita impor. Ada yang kita impor sendiri dari Cina ya. Beberapa ini kita juga mau impor lagi dari Cina untuk kulkasnya kadaver ya. Jadi mayat itu selama ini kan direndam. Nanti kita formalin, setelah selesai formalin kita masukkan ke dalam kulkas. Jadi pemeliharaannya nggak susah, dan pada saat digunakan juga nggak harus mengangkat dari bak kadaver ya. Kita masuk kulkas, nanti bisa dikeluarkan dari kulkas. Jadi dampak formalinnya agak berkurang. Jadi sudah saya minta kemarin, udah kita negosiasi dengan Cina, dan dibandingkan Indonesia harganya bisa 3 kali lipat. Iya, saya beli di sana cuma 17 juta, di Indonesia bisa 60 juta. Jadi jauh sekali, Pak. Ya, makanya ini pemerintah harus turun tangan. Kalau enggak, pelayanan kesehatan kita jadi mahal. Jadi kesehatan ini mahal, kenapa? Alkes kita itu mahal-mahal. Apalagi yang katanya masuk e-katalog itu sudah harganya di markup semua. Nah, ini yang harus pemerintah perhatikan. Belum maintenance-nya Pak? Lah ya, ini makanya. Tapi saya mencoba memberitahu bahwa ini loh, harga di lokal Indonesia terlalu mahal. Mereka itu ngambil keuntungan terlalu berlebihan. Ya, makanya saya karena saya pengalaman banyak ya, jadi kita komunikasi dengan luar negeri, ya maka kita bisa impor sendiri. Jadi impor sendiri nih Pak, peralatan apa? Ya, semuanya kita lakukan sendiri. Walaupun kemarin juga kita negosiasi dengan vendor lokal, tapi saya tunjukkan ini loh harga impor. Kalau e-katalog kan begini. Nah, tadi mereka bangga, Pak kami ada di e-katalog. E-katalog harganya kan nggak bisa dikendalikan. Saya bilang, maunya Anda, bilang, kalau mau segini gimana? Ya kita negosiasi, jadi harganya bisa turun jauh. Kalau enggak sih bangun FK ini bisa ratusan miliar katanya. Saya enggak lah. Kan alatnya mahal-mahal banget. Oh iya, tapi kita enggak lah kok. Kita enggak sampai puluh-puluhan banget sih.
Karena Tapi lab impor kita tadi cukup. kali ya. Gimana? Karena impor tadi. Ya kita walaupun tidak impor kita negosiasi. Negosiasi kita tunjukkan harga impor. Saya bilang kalau kalian tetap mau dengan harga itu, nanti saya sampaikan ke pemerintah, bilang kalian jualnya mahal-mahal. Nggak main-main di sini ya Pak. Iya. Jadi dikasih fasilitas yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswa kedokterannya di sini. Ya Sampai harus impor. begitu. Kenapa? Karena mereka harus belajar secara benar di sini. Makanya yang beasiswa pun ya syaratnya harus lulus. Iya. Ya kalau tepat nggak waktu. lulus ya nggak bisa. Jadi kalau nggak ada yang lulus ya nggak bisa. Termasuk yang hafal 30 juz kita kasih juga sih. Ada beasiswa. Ada anak dosen karyawan boleh jadi masuk fakultas kedokteran, tapi harus lulus tes. Ya, ada lewat Tesnya proses minimal passing grade-nya angka 8 sih. Kemarin kita udah sepakati. Jadi kalau dia, karena biayanya ratusan juta dan miliar kan, ya karyawan boleh jadi dokter, tapi harus passing grade-nya tinggi. Itu full beasiswa. Full. Oh, Kita akan berikan full. Kita nggak, nah karena kita bangun sekolah ini bukan untuk cari duit ya. Kita bangun sekolah ini untuk pengabdian. Saya cari uang di luar, saya kontribusikan untuk kampus ini. Alhamdulillah sudah 25 tahun berjalan sih. Makanya kampus kita bisa bagus. iya. Nah, selanjutnya nih Pak, selain fasilitas persiapannya sudah sangat mumpuni dan termasuk wah ya Pak untuk fasilitas Ya, UGM ini alhamdulillah sendiri. sih. Selanjutnya itu untuk kerjasama ke rumah sakit ataupun ke instansi kesehatan lainnya udah dijalankan atau akan baru dijalankan? Kewajiban harus sudah ada ikatan. Sudah ada Kita tadinya kena rumah sakit Rifai Abdullah ya. Karena ketentuan dulu bahwa rumah sakit pendidikan itu minimal B kelasnya. Tetapi berubah peraturan Menteri Kesehatan, bukannya kelasnya B tapi minimal tempat tidurnya 200. Nah, kemudian tenaga spesialisnya minimal kada salah 20-an. Loh, kalau begitu 200, rumah sakit Rifai Abdullah nggak cukup lagi, nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat. Nah, itu yang membuat hambatan kita juga. Akhirnya kita lobby, saya coba ketemu di Rutnya Hermina di Jakarta. Akhirnya mereka bersiap untuk menjadikan rumah sakit Hermina rumah sakit pendidikan. Sekarang sedang berjalan. Nah, tapi untuk perizinan, ya kita harus cari. Akhirnya kita ketemu rumah sakit di Muara Enim ya, Rabain. Nah, jadi tapi kan jauh. Makanya kita runding dengan Hermina. Pada saat nanti koas mereka sudah dapatkan izin rumah sakit pendidikan sih. Jadinya kita tetap kerjasama dengan Rabain, tapi rumah sakit Hermina dalam proses sekarang untuk menjadi rumah sakit pendidikan. Alhamdulillah mereka dukung kok. Saya kenal pemiliknya. Jadi mereka mau dukung dan mereka jadikan rumah sakitnya yang di Palembang ini menjadi rumah sakit pendidikan. Jadi nggak jauh-jauh ke Muara Enim lagi. Ya, insya Allah sih. Tapi tetap kita komit ya bagi mungkin anak-anak yang dari Muara Enim pengen koasnya di sana yang ada problem kan. Ya dibagi jadi nanti. Ya, nah kan ke koas kan harus muter ya, bisa luar daerah. Tapi kita juga bercita-cita sih bangun rumah sakit sih. Ya, Nanti ada rumah sakit di IGM. ya rumah sakit IGM sih. Insya Allah sih lagi dicarikan pendanaannya. Kalau dapat sih ya dalam beberapa tahun ke depan kita bisa punya Nanti rumah dijadikan sakit. rumah sakit pendidikan juga. Jadi Ya, betul. nggak jauh-jauh lagi ya Pak. Betul, Langsung. karena itu penting ya. Pendidikan, kesehatan itu yang penting untuk kita, makanya untuk dosen, karyawan. Ini dulu yang kita berikan. Benar. Pendidikannya sudah, kesehatannya nanti bagus. Nah, tinggal kesejahteraan. Jadi kalau dosen, karyawan sudah diberikan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, mau apa lagi? Ya, Harus ngabdi di sini kan. harus mengabdi ujung. Itulah cita-citanya sih. Insya Allah kalau cita-citanya baik, Allah biasanya memberikan kemudahan sih. Amin. Jadi semoga nanti selain SD, TK, pesantren, Ya. universitas dan akhirnya nanti ada rumah sakit sendiri ya Pak untuk IGM. Jadi mahasiswanya nggak jauh-jauh lagi, langsung di sini semua. Ya, mudah-mudahan sih. Insya Allah kalau Kayaknya doa. mulus-mulus aja nih Pak. Gimana? Perjalanan fakultas kedokterannya mulus kayak. Ya. Atau ada tantangan yang lain? Enggak gampang sih ya. Kalau orang lihatnya hasilnya kayak Kayak mulus. mulus. Tapi luar biasa. Kalau saya nggak banyak bersahabat ya, saya kenal dengan ini, saya kenal ini, saya kenal ini. Ya semuanya membantu sih. Tanpa bantuan orang nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini betul-betul banyak yang membantu sih. Termasuk Menkes sih, Pak Gunadi itu terus Support sekali. support ya, dia komunikasi dengan dalam PT Kes. Ya. Dirjen Dikti juga bantu, ya rumah sakit bantu, ya banyak lah yang Jadi bantu. prosesnya agak cepat memang. Ya dalam dari pembukaan. siaga itu pas setahun 1 bulan sih.
kita masuk siaga Agustus 2023, September udah keluar sih. Udah ya kemarin September kayak launching kemarin ya. Iya, alhamdulillah sih setahun 1 bulan. Sebenarnya bisa lebih cepat sih, tetapi karena proses bangun ini juga nggak gampang. Iya benar. Karena kita kerjain sendiri semua. Mandiri. Iya, semuanya saya kerjain. Gedung ini kita kerja sendiri. Saya bangun-bangun tuh kerja sendiri. Kita nggak pakai kontraktor sih. Oh, nggak pakai Pak? Nggak. Oh, hebat. Kita kerja sendiri. Semua bangunan, gedung-gedung kita bangun sendiri. Karena saya hobi sih, hobi kerja, hobi mikir, gitu. Jadi semuanya ya saya capek tapi enak. Jadi kalau pulang langsung ngecek lapangan, lihat ini, lihat ini. Produktif jadi hari-hari. Ya, jadi dan murah. Kita kalau semuanya dikontrakan, waduh, semuanya mahal, nggak cukup duit kita sedikit sih. Untuk selanjutnya nih Pak, apa yang membedakan menurut Bapak ya? Apa yang membedakan Fakultas Kedokteran UUGM ini sama fakultas kedokteran yang lainnya? Nah, setiap fakultas kedokteran ada spesifiknya. Ya, benar. Ya, spesifiknya kita kan penyakit daerah rawa. Daerah? Rawa. Karena kita kan banyak yang penyakit kaki gajah, penyakit apa, ya pokoknya daerah rawa. Tetapi itu kan ada kekhususan. Tapi yang lainnya pun kita tetap kita berikan pendidikan. Yang kedua ya kita juga mengedepankan ke depan itu menggunakan teknologi. Ya kita udah kerjasama dengan Iran. Mereka juga akan bantu ya peralatan-peralatan kedokteran yang high tech. Nah, mudah-mudahan ya alumni kita juga nanti misalkan mendapatkan ilmu yang cukup lah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ya contoh aja di Palembang kita punya visual cadaver ya. Visual cadaver itu yang namanya anotomage. Itu harganya berapa? 1,6 M loh. Satu itu aja kayak itu 1,6 M. Unsri aja nggak punya, Muhammadiyah nggak punya, kita punya. Kita bisa melihat langsung semua jaringan anatomi melalui visual. Jadi kita ngeliat jaringan virtual kayak gitu? Iya. Oh. Jadi dia itu bisa dilihat dengan mata ya. Saya lihat di komputer biasa kita putar, bisa kita kupas. Bisa kita kupas kulit ini hari ini keluar dalamnya ada apa. Kita keluar lagi kita apa sehingga sampai jaringan yang paling dalam. Tapi dalam bentuk teknologi. Iya, teknologi. Hanya dalam bentuk meja panjang. Gitu. Meja panjang ya itu bisa kita tampilkan di layar. Nah, itu yang sekarang yang kita punya. Yang lain nggak punya kok. Berarti ini baru ada di UGM ini, Pak? Ya, ini baru tadi. Kita kok. Dari Palembang nggak ada sih. Ya, di Indonesia juga nggak banyak sih. Nggak di Jadi itu nggak banyak anotomage namanya. Jadi semacam satu peralatan visual dan untuk virtual ya. Dia menggambarkan seluruh jaringan yang bisa kita lihat secara, kalau ketika daftar itu kan dibukain satu-satu jaringan kan. Nah bedanya menurut dokter Lampetekas itu bahwa kalau orang betul itu kan ada sense-nya, nah ini kan peralatan. Tetapi untuk belajar kan tidak harus berpikir sense saja kan, tetapi juga ngerti dulu. Soal nanti dia bersentuhan dengan mayat itu kan lain persoalan. Tetap nanti ya mayat ini kan sudah lama kan jaringan udah rusak. Iya kan? Sudah kaku, udah jaringannya udah nggak jelas. Tapi kalau yang anotomage kan bisa kita lihat betul jaringan perjaringannya. Artinya untuk alat belajarnya bagus. Tapi untuk merasakan bagaimana bersentuhan dengan mayat, ya nanti ada caranya sendiri. Kita siapkan juga kadavernya. Ada sih. Jadi nggak cuma virtual aja, tapi kadaver asli juga jadi ada. Gitu kira-kira. Artinya kesempatan yang baik ya bagi mahasiswa kita untuk menambah ilmu ya, dapatkan ilmu yang terbaik lah di tempat kita. Jadi keuntungan tadi dengan kalau di UGM ini mempunyai fasilitas dengan teknologi yang lebih tinggi, high tech ya Pak. Kalau ya mudah-mudahan sih kita terus siapkan itu. Semoga juga nanti nggak sekedar spesifik ke penyakit daerah rawa. Oh enggak, itu hanya sekian persen aja. Tapi ya selebihnya itu nasional sih. Penyakit di seluruh Indonesia lah. Pejantung, ya semua, gitu. jantung apa semuanya ada. Oh, kedepannya seperti itu ya Pak. Nah ini last question dari saya Pak. Harapan seperti biasa, kalau last question itu harapan Bapak untuk Fakultas Kedokteran UIGM ini sendiri seperti apa? Ya sebenarnya tidak hanya Fakultas Kedokteran ya, semua fakultas di sini harapan saya itu memberikan yang terbaik.
memberikan manfaat. Ya. Jadi mereka belajar di sini jangan sia-sia. Kita siapkan fasilitas, kita siapkan dosen yang terbaik. Ya, seperti prodi-prodi lain kan dosennya kan banyak dari seluruh mancanegara kan kita kan. Ada yang dari pendidikan dari Jepang, dari Australia, dari Malaysia, dari Hongaria, dari Finlandia, dari Inggris, dari Amerika. Ada berapa puluh negara yang kita rekrut di sini, ya, dari berbagai universitas kampus-kampus terbaik dunia. Ya kita undang di sini untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Jadi bukan hanya kedokteran. Semua fakultas kita berikan pendidikan yang baik dengan fasilitas yang cukup. Ya tergantung pada akhirnya yang bersangkutan. Ya kan? Memanfaatkannya ya. Ya kalau yang bersangkutan ya tidak serius ya rugi sendiri. Makanya setiap penerimaan mahasiswa baru saya selalu memberikan pesan. Pada saat kuliah umum, sampaikan kalau Anda tidak punya cita-cita masuk di sini, makanya saya bilang sebaiknya Anda berhenti. Tidak jadi masuk, keluar, saya kembalikan uangnya. Bapak? Iya saya sampaikan pada saat pertama kali waktu pengenalan mahasiswa baru ya, pengenalan kampus, saya kasih ceramah, sampaikan kalau Anda tidak punya mimpi, tidak ingin jadi apa-apa, maka sebaiknya Anda berhenti hari ini. Dan uangnya saya kembalikan 100% saya kembalikan, saya nggak potong. Ya tapi sampai saat ini belum adalah yang saat itu juga mengajukan permintaan berhenti ya. Nah itu artinya apa? Saya ingin kampus ini betul-betul bermanfaat. Makanya tagline kita kan your success is our commitment. Itu kan artinya kita ingin mereka itu sukses. Keluar dari sini mereka sukses. Itu yang mimpinya sih. Ya, sekali lagi kembali kepada mahasiswanya. Apalagi dunia kan cepat berubah ya, teknologi cepat berubah. Makanya saya ingin sampaikan mereka kalau kalian tidak fokus, tidak mau belajar, cara belajar yang paling penting. Cara belajar itu penting. Nanti karena teknologi berubah, yang penting kalian tahu cara belajarnya. Kalau ilmu sekarang bisa aja setelah Anda nanti jadi alumni, ilmunya sudah nggak valid lagi. Harus adaptasi. Nah, jadi ada ilmu baru. Nah, bagaimana Anda belajar dengan ilmu yang baru? Itu yang paling penting. Jadi belajar bagaimana cara belajar. Itu penting. Nah, tentu yang kita ingin juga mereka punya inovasi. Mereka punya kreativitas. Itu yang kita harapkan sih. Ya mudah-mudahan ya. Apa yang kami lakukan ini memberikan manfaat untuk banyak orang sih. Kebermanfaatan sesuai dengan tagline motto dari UGM, your success is our commitment. Betul Pak? Itu kira-kira. Jadi selanjutnya nih Pak, kayaknya cukup ya Pak, udah 30 menit belum ini. Mudah-mudahan memberikan informasi yang cukup untuk masyarakat kita, untuk anak-anak kita. Jangan ragu-ragu ya untuk mendaftar di UGM. Kenapa? Kami siapkan yang terbaik untuk Anda. Asli, ini yang terbaik, dulur-dulur LDT 2. Belum lagi nanti kalian sudah bisa langsung dibersamai dengan fasilitas, dengan teknologi yang bagus, dengan dosen-dosen, tenaga pengajar yang bagus. Jadi tinggal mahasiswa-mahasiswanya yang harus ikut join dulu ya Pak ke semua fakultas, nggak hanya fakultas kedokteran. Iya, semua fakultas ya. Semua fakultas. Nah, buat dulur-dulur semua yang mau tahu lagi lebih banyak tentang fakultas kedokteran ataupun mau ikut nanti untuk pendaftaran mahasiswa baru ke depannya, bisa langsung cek di website ataupun akun media sosial dari UIGM-nya, atau bisa langsung datang ke kampus UIGM ini sendiri. Oke. Nah, dulur-dulur, bagi dulur-dulur yang mau tahu lebih lanjut lagi soal fakultas kedokterannya ada UIGM, dulur-dulur bisa langsung ikut pendaftaran di website UIGM di pnb.uigm.ac.id atau di akun sosial media UIGM sendiri di Instagram @universitas_IIGM atau di @fkuigm. Terima kasih untuk Pak Marzuki Ali yang sudah mau menyiapkan waktunya untuk diskusi dengan kita, ngobrol santai bareng kita. Terima kasih banyak Pak, merupakan suatu kehormatan bagi LDT 2, Bapak udah mau menyiapkan waktunya untuk ngobrol bareng di sini. Nah, dulur-dulur, jangan lupa untuk follow akun YouTube kita di LDT 2 dan jangan lupa juga untuk follow akun di media sosial kita di Instagram dan TikTok @LDT 2 untuk menyaksikan konten-konten menarik kita semua. Konten-konten menarik di LDT 2.
Saya Dwi Citra Febrianti beserta tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pikir LLDT 2. Kami bersama Anda, kami siap melayani. Oke.